Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Di sini kita akan belajar mengenal 8 provinsi di Indonesia melalui nama pakaian adat dan tarian adatnya. Apa saja sih nama 8 provinsi yang akan kita bahas? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama, kita akan membahas Sumatera Utara, kedua Kalimantan Timur, 3 Sulawesi Selatan, 4 Jawa Timur, 5 Jawa Tengah, 6 DKI Jakarta, 7 Bali, 8 Papua. Nah, sekarang apa saja sih nama pakaian adat dari setiap provinsi yang sudah kakak sebutkan tadi? Yang pertama, kita akan belajar nama pakaian adat dari Sumatera Utara yang bernama ulos. Ulos ini berwarna hitam, merah, dan dibuatnya dengan cara ditenun. Pakaian ulos digunakan saat upacara adat di suku Batak. Yang kedua, nama dari Kalimantan Timur yaitu kustin. Kustin ini berwarna hitam dengan motif anak emas di bagian dadanya dan biasanya digunakan saat upacara pernikahan. Yang ketiga, ada Sulawesi Selatan dengan nama bodo. Bodo ini berwarna jingga, merah, hijau, dan bentuknya segi empat. Biasanya pakaian bodo ini digunakan saat upacara pernikahan atau penyambutan tamu agung. Lalu yang keempat ada Jawa Timur dengan nama pesaan. Pesaan berwarna hitam, longgar, dan dalamannya kaos belang warna merah dan putih yang biasanya digunakan saat upacara pernikahan orang Madura. Yang kelima ada Jawa Tengah dengan nama kebaya. Kebaya memiliki bawahan kain batik dan juga lelakinya memakai bankon. Pakaian kebaya biasanya digunakan saat perayaan pesta tertentu. Lalu ada DKI Jakarta dengan nama Sadawiyah. Sadawiyah yaitu pakaiannya bawahan memakai celana batik dan lakinya memakai kopiah. Pakaian Sadawiyah digunakan saat sehari-hari terutama acara keagamaan. Lalu ada Bali dengan nama Payas Agung. Payas Agung ini berciri mahkota yang tinggi dan juga kain dililitkan pada tubuh. Biasanya digunakan saat upacara pernikahan. Lalu yang kedelapan ada Papua dengan nama yokal. Yokal ini berwarna coklat kemerahan, terbuat dari kulit pohon. Pakaian yokal digunakan saat sehari-hari maupun festival budaya dan acara adat. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa sih nama pakaian yang ada di gambar ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya benar, jawabannya adalah ulos. Lalu, siapa yang memakai pakaian ulos? Ya, orang suku Batak ya, yang berada di Sumatera Utara. Lalu, mengapa sih kita perlu mengenal nama-nama pakaian adat di Indonesia? Ayo, kenapa? Ya, kita perlu mengenal karena untuk mengetahui nama-nama pakaian adat di Indonesia serta menghargai perbedaan yang ada. Lalu, kapan sih pakaian ulos digunakan? Yaitu digunakan saat upacara adat. Di mana kita dapat menemukan pakaian ulos? Ayo. Ya, tentunya di Sumatera Utara. Keenam, bagaimana sih ciri-ciri pakaian ulos? Ya, benar. Dilihat dari gambarnya, sudah jelas bahwa ulos berciri warna hitam, merah, dan juga dibuatnya dengan cara ditenun. Lalu selanjutnya, apa saja sih nama tarian adat dari tiap provinsi tadi? Ayo, coba tebak. Yang pertama, kita akan belajar tarian adat dari Sumatera Utara, yaitu tari tortor. Tari tortor ini memakai ulos dan juga musiknya gordang namanya. Biasanya tortor ini dipertunjukkan saat upacara keagamaan, penyambutan tamu, dan digunakan saat ada orang yang meninggal. Lalu yang kedua ada Kalimantan Timur dengan nama tari gong. Ciri-ciri tari gong ini memiliki bulu burung untuk digunakan saat menari dan juga memakai gong untuk alas menarinya. Tari gong ini dipertunjukkan saat penyambutan tamu agung, penyambutan kelahiran bayi kepala suku. Lalu yang ketiga ada Sulawesi Selatan dengan nama tari kipas Pakawena yang tentunya memakai kipas saat menarinya dan dipertunjukkan saat upacara adat. Selanjutnya ada Jawa Timur dengan nama tari wemo. Ciri-ciri tari wemo yaitu menggunakan iringan musik gamelan dan juga memakai gelang kaki. Tari wemo ini dipertunjukkan saat penyambutan tamu, pengantar penunjukan ludruk. Lalu ada Jawa Tengah dengan nama tari gambyong. Ciri-cirinya menggunakan selendang, aksesoris bernuansa kuning, dan juga dipertunjukkan saat penyambutan tamu atau sebagai hiburan. Lalu ada DKI Jakarta dengan nama tari topeng. Ciri-cirinya yaitu tentu saja dalam menari menggunakan topeng. Tari topeng ini dipertunjukkan saat pesta pernikahan dan juga khitanan.
Lalu ada Bali dengan nama Tai Kecak. Ciri Tai Kecak yaitu menceritakan pewayangan Ramayana. Tai Kecak juga dipertunjukkan saat ritual keagamaan. Lalu ada Papua dengan nama Tai Selamat Datang. Ciri-cirinya menggunakan pakaian sali dan juga menarinya secara berkelompok. Tai Selamat Datang ini dipertunjukkan tentunya saat penyambutan tamu. Nah, sekarang kakak mau tanya, itu ada gambar tarian adat. Nah, apa sih nama tarian ini? Ya benar, taiko. Siapa yang menari dalam tarian ini? Ya, orang Kalimantan Timur, terutama orang suku Dayak. Mengapa kita perlu mengenal nama-nama pakaian adat di Indonesia? Ya, kita perlu mengenal itu karena untuk mengetahui nama-nama tarian adat dan juga menghargai perbedaan yang ada. Nah, sekarang kapan sih tarian gong ini dipertunjukkan? Ya, saat penyambutan tamu agung dan juga penyambutan kelahiran bayi kepala suku. Di mana dapat ditemui tari gong ini? Ayo tadi, di mana? Ya, di Kalimantan Timur. Bagaimana sih ciri-ciri tari gong? Coba dilihat gambarnya. Dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa ciri-ciri tai gong itu memakai bulu burung dan juga alas menarinya memakai gong. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Esther Divamananti Putri dengan NIM 043 kelas 2020 B jurusan PK PAUD Universitas Negeri Surabaya.